Pemirsa, bagi Anda yang memiliki buah hati, berhati-hatilah. Beberapa pekan terakhir, aksi pelecehan terhadap anak-anak kerap terjadi. Sejumlah kasus dugaan pelecehan pun terkuak setelah adanya orang tua yang melapor dan rekaman CCTV. Ini orangnya nih. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dalam keterangan di video disebutkan, pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta petugas untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong. Polisi. Enggak ada lo. Mungkin anak lainnya. Saat diamankan di ruang petugas keamanan, pria ini justru melawan saat akan dimintai keterangan, bahkan mengancam keluarga korban. Bilang lagi kalau kamu sakit. Mana alamat tuh sih gue? Dapat kan? Menurut petugas Polres Tangerang Selatan, pihak korban tidak membuat laporan setelah terduga pelaku pelecehan diketahui mengalami gangguan jiwa yang dibuktikan dengan rekam medis yang diperlihatkan oleh keluarga pelaku. Kedua, perilaku aneh. Setelah dihubungin ke keluarganya, keluarga ABS, rupanya dia ada gangguan mental, dan pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya diadakan mediasi karena berhubung itu ada indikasi gangguan mental, terus dimediasi oleh tim tiket, ketemulah mediasi, selanjutnya diamankan ke rumah sakit jiwa Dharma Graha Serpong. Sementara pihak korban mengaku laporan mereka ditahan polisi untuk memastikan pelaku ODGJ atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa. Jika tidak terbukti, pihak korban akan melanjutkan ke proses hukum. Jadi katanya laporan cepat ya. Mereka terima laporan dari kita, ngobrol, udah selesai. Lama banget kami dipisah sama si pelaku ke ruangnya. Katanya si pelaku ini mulai menunjukkan perilaku yang seperti orang gila. Kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila, berarti langsung masukkan RSJ aja. Dikurung. Udah kan? Dikurung supaya dia nggak keluar-keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis, jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya. Sementara di Gresik, Jawa Timur, polisi meringkus pelaku pelecehan seksual yang terekam CCTV. BU, pria berusia 39 tahun ini digiring menuju ruang pemeriksaan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Gresik. Tersangka pelecehan seksual yang berstatus duda ini diringkus di rumahnya di Jalan Kenjeran, Surabaya setelah sempat diburu selama 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hilaf saat melihat anak perempuan berusia 6 tahun melintas di depannya. Selain korban yang berusia 6 tahun, polisi juga memeriksa seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban BU. Ini adalah dia membeli bensin yang ada di situ dan kebetulan dia ada korban tersebut yang ada di situ dan terungkap atau dia birahinya meningkat dan dilakukan adanya pencabulan tersebut. Pencabulan tersebut ada 2 kali, satu di dalam, yang kedua di luar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tadi ada beberapa contoh dari kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini dan kita akan membahasnya bersama dengan Didik Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Demokrat dan juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama S. Langkun. Saya ke Mas Didik. Mas Didik, ternyata ini masih banyak pelecehan seksual tidak mengenal tempat dan juga tidak mengenal waktu, tidak mengenal pekerjaan. Ini apakah memang untuk saat ini laporan kepada saat ini mungkin kepolisian atau yang diterima dari pihak DPR ini semakin banyak karena memang sudah mulai vokal ini korban-korban dari pelecehan seksual?
Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat dari data saja yang semakin tahun bukan berkurang, justru semakin meningkat, ini sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Kalau kita bicara terkait dengan kondisi anak ini, bisa kita katakan bahwa ini darurat perlindungan terhadap anak gitu. Makanya negara hadir dalam bentuk berbagai kebijakan maupun peraturan yang ingin serius menyelesaikan persoalan ini begitu. Artinya apa? Bahwa jika melihat data, melihat kebijakan pemerintah termasuk DPR yang membuat kebijakan dan undang-undangnya yang terus diperkuat, Baik. tentu kita berharap bahwa dengan kebijakan-kebijakan dan penguatan dari sisi payung hukum ini, kemudian implementasi teknisnya, action will-nya, yaitu penegak hukum, melakukan penegakan sesuai dengan kewenangan yang sedemikian besar diberikan oleh undang-undang. Baik. Nah, namun demikian, kita juga menyadari bahwa politik anggaran juga menjadi penting. Jika pemerintah sudah memberikan perhatian besar terhadap persoalan anak ini, maka jangan lupa bahwa politik anggarannya juga harus diperkuat. Selain itu juga tanggung jawab bukan hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta juga punya tanggung jawab yang sama. Karena apa? Jika melihat bahwa kejadian ini bisa terjadi di mana saja, salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas publik, tempat anak-anak bermain, tempat anak-anak berinteraksi ini juga harus mendapatkan perhatian, perlindungan, penjagaan, dan juga fasilitas yang ramah terkait dengan perlindungan anak. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah saja, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama termasuk seluruh pemangku kepentingan, baik itu swasta maupun kita sendiri sebagai insan atau lingkungan manusianya. Baik, Mas Didik, sekarang yang lagi berjalan ini adalah yang kasus tanggal 26 Juni lalu ini di Tangerang Selatan, Banten, di mana diduga pelakunya ini orang dengan gangguan jiwa. Lantas ini seperti apa hukumnya? Jika ODGJ ini tidak bisa dikenakan hukum, apakah keluarganya yang membiarkan ODGJ ini berkeliaran akan perlu juga diproses hukum nantinya? Kalau untuk kasus ini? Hukum itu kan terukur sekali gitu. Jadi penegakan hukum itu ada aturan mainnya, ada rule-nya, ada itunya ya, ukurannya begitu. Tentu bahwa subjek hukum yang tidak cakap tentu juga menjadi pertimbangan dari pengenaan hukum sendiri. Nah, tapi bahwa kasus yang ada di Tangerang Selatan ini, kebetulan saya tinggal di sana, saya memantau dari awal gitu. Apakah benar bahwa kemudian pelaku ini memang menderita gangguan kejiwaan? Tentu kita percayakan kepada kepolisian yang saat ini sedang bekerja untuk membuktikan bahwa secara kejiwaan memang ada gangguan. Tapi kalau jika ada gangguan kejiwaan di dalam diri pelaku ini, maka ya tentu pertanggungjawaban hukumnya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Tinggal bagaimana kemudian penanganan kepada pelaku ini ya harus diselesaikan secara klinis dulu, kemudian keluarganya juga menjaga lebih intens lagi agar jangan kemudian terulang kejadian-kejadian serupa. Namun jika nanti dibuktikan bahwa ini kondisinya sudah sembuh atau tidak mengalami gangguan jiwa, ya harus kembali ke proses hukum. Dan saya juga apresiasi dan juga mendorong penegakan hukum ini karena keluarga korban pun juga terus berpikiran objektif dan rasional untuk melihat kondisi ini. Dan saya juga ikut memantau karena ini juga di lingkungan tempat tinggal saya. Mudah-mudahan ini bisa transparan, kemudian bisa dipastikan bahwa penegakan hukumnya basisnya adalah basis kepentingan hukum itu sendiri. Gitu. Baik, Mas Tama, saat ini negara sudah memperkuat di aspek hukum. Lantas aspek apa lagi juga yang perlu diperkuat agar kasus pelecehan seksual ini tidak terjadi? Apakah perlu juga masuk ke dalam institusi pendidikan untuk mensosialisasikan dan juga tadi ke setiap desa untuk mensosialisasikan bahwa memang jelas hukumnya ini ada untuk TPKS sehingga tidak boleh dilakukan? Ya, tentu saja ini menjadi penting untuk menjadi bahasan ya. Mungkin terkait dengan perkara tadi kalau di ODGJ itu dia di pasal 44 KUHP jelas dia tidak bisa diproses secara hukum. Tapi kita masih bergantung kepada ahli nanti. Jadi kalau ahli bilang dia ODGJ maka tentu saja dia tidak bisa ditangani. Tapi kalau kemudian ahli bilang dia nggak ODGJ ya berarti dia bisa diproses secara hukum.
Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sosialisasi, ini menurut saya menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau kita belajar dari penanganan perkara atau perlindungan terhadap para korban, itu hampir tidak ada tempat yang aman untuk anak. Bahkan misalnya kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang tua, itu juga banyak sekali. Banyak sekali. Orang tua kemudian menjadi pelaku, artinya hampir tidak ada tempat yang aman untuk anak. Nah, ini menurut saya hal yang harus menjadi prioritas. Selain bicara soal penegakan hukum, tentu penguatan-penguatan di tingkat keluarga, masyarakat, ini perlu untuk dilakukan. Jadi sosialisasi sebelum bicara soal kampus dan lain-lain, kita bicara dulu soal masyarakat. Jadi secara umum masyarakat perlu diedukasi bahwa kemudian dia punya tanggung jawab untuk melindungi anak di sekeliling dia. Jadi kadang-kadang dengan pelakunya orang tua kan kita mau kemana lagi? Nah, ini perlu ada partisipasi yang aktif dari masyarakat. Jadi orang sekeliling dia itu menjadi orang-orang juga yang melindungi anak. Itu hal yang perlu kita prioritaskan. Kemudian soal sosialisasi, ini juga perlu dilakukan. Karena angka kekerasan seksual itu nggak hanya bicara soal ruang-ruang yang di tempat umum, tapi juga di tempat pendidikan. Bahkan misalnya ada beberapa kasus yang terjadi justru di pesantren, tempat-tempat agama lainnya. Itu juga terjadi. Banyak hal-hal yang kemudian memang perlu untuk sama-sama kita edukasi. Yang pada intinya adalah partisipasi masyarakat, partisipasi lingkungan untuk memastikan bahwa anak dalam posisi yang aman dan tidak mudah untuk dijangkau dengan kejadian-kejadian kekerasan seksual. Nah, ini menurut saya menjadi hal-hal lain juga yang harus dilakukan. Jadi hukumnya sudah diperbaiki, sudah dirapihkan, kemudian tata kelola kelembagaan penegak hukum, kementerian, lembaga-lembaga lain diperkuat. Tentu hal lain adalah soal partisipasi masyarakat. Dan yang paling terakhir, tentu saja kita juga harus memberikan support, mendorong keberanian bagi siapapun yang menjadi korban itu untuk speak up. Dia harus bicara dan dia harus lapor ke kepolisian. Karena apa? Karena tanpa laporan kepolisian, upaya-upaya perlindungan itu kemudian tidak bisa serta-merta secara otomatis itu melekat. Karena kalau kita bicara soal undang-undang TPKS, perlindungan itu bisa diberikan pada saat pelaporan dilakukan. Ini kemajuan. Kalau dulu harus dimulai dulu perkaranya, penyelidikan dulu, ada ancaman dulu. Nah, kalau sekarang ketika dia lapor, kemudian polisi atau penyidik itu menganggap ada ancaman di sana, maka perlindungan bisa dilakukan. Dan bukan hanya soal perlindungan soal keamanan, tetapi juga soal pemulihan. Nah, misalnya dalam perkara yang terakhir tadi, misalnya dia terbukti ODGJ, apakah sudah selesai penanganan perkara KS-nya, kekerasan seksualnya? Menurut saya belum. Kita harus pastikan si anak ada trauma atau enggak. Kalau si anak mengalami trauma, maka perlu ada yang namanya bantuan psikologis. Nah, ini menurut saya hal-hal lain yang harus kita pikirkan secara menyeluruh. Baik, kalau mungkin ke institusi pendidikan edukasi bisa dilakukan, tapi kan biasanya ini adalah anak-anak yang jadi korbannya. Nah, bagaimana dengan pelaku yang biasanya ini adalah umur sudah di atas 30-an yang dilakukan pelecehannya kepada anak-anak. Dari segi kebijakan Mas Didik, kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing agar para pelaku ini pun sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan, apalagi anak-anak ini yang menjadi korbannya? Ya, tentu saja tadi ya. Ke Mas Didik terlebih dahulu. Oke, siap. Sorry. Lanjut, Mas. Ya, tentu jika kepada pelaku konkret ya, apalagi pelaku ini juga menjadi bagian subjek hukum yang memang harus dikenakan penegakan hukum. Pertama adalah bahwa penegakan hukum yang transparan, yang kemudian yang akuntabel itu menjadi penting. Karena hukum itu diciptakan adalah sebagai rekayasa sosial. Agar orang jera melakukan kegiatan itu mendapatkan pensiun dan tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang utama adalah pada pelaku adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya. Nah, setelah itu kemudian bagaimana jika kadang-kadang orang sudah dihukum tapi kemudian mengulangi perbuatannya. Kembali lagi bagaimana kemudian partisipasi masyarakat, lingkungan untuk ikut menyadarkan, ikut mengawasi dan mempersempit ruang gerak terjadinya pelecehan seksual yang berulang ini menjadi sangat penting gitu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa setiap perbaikan, setiap penguatan di skim hukum itu diharapkan menjadi rekayasa sosial gitu. Rekayasa sosial itu menjadi bagian dari pemberian hukuman dan segala macam itu, sehingga jangan sampai ada kompromistis terhadap para pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap
anak ini karena efek domino atau dampak dari kejadian ini seperti yang dikatakan Mas Tama tadi sangat panjang gitu. Kita bicara psikologis anak, kemudian bicara kondisi anak ke depan, bicara spiritualitas anak ke depan. Nah, tidak cukup selesai di pengadilan, tapi penanganan terhadap persoalan kekerasan seksual khususnya terhadap korban ini masih berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau pemulihan psikis khususnya ini butuh waktu, tidak sesederhana itu. Selain apalagi kalau kemudian kekerasan seksual itu juga membawa dampak kepada kerusakan fisiknya. Baik. Nah, ini persoalan yang tidak mudah, complicated, makanya kita menangani persoalan kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya persoalan hukumnya selesai, tapi yang juga utama adalah bagaimana melakukan pemulihan terhadap korban ini menjadi sangat penting gitu. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, hukum adalah di belakang ketika pelaku sudah terbukti. Tapi bagaimana caranya kita mencegah di awal agar hal ini tidak terjadi? Siapa saja yang perlu diedukasi dan siapa saja yang perlu di-warning di sini? Ya, tentu saja yang paling pertama itu adalah orang tua. Dan kemudian juga perlu ada perubahan mindset ya, karena kalau kita bicara soal kekerasan seksual ini kan seolah-olah ini adalah korbannya perempuan. Artinya yang perlu untuk ditreatment adalah perempuannya. Nah, ini menurut saya juga perspektif-perspektif yang kemudian di masyarakat dia perlu dibangun. Karena bicara soal korban kekerasan seksual itu nggak hanya perempuan, ada juga yang laki-laki. Artinya baik perempuan ataupun laki-laki harus punya pemahaman yang sama, harus punya ruang edukasi yang sama juga. Karena kadang-kadang mereka juga punya potensi menjadi pelaku dan mereka pun juga punya potensi menjadi korban. Jadi itu hal pertama yang kemudian perlu dilakukan. Kemudian yang lain-lain tentu saja tadi sudah saya sampaikan di awal, keluarga ini menjadi peran yang sangat penting. Artinya kalau bicara soal keluarga, ini tidak hanya bicara soal ayah dan ibu, tapi juga bicara soal bagaimana ada pamannya di sana, ada kakeknya di sana, ada bibinya di sana, bahkan sepupu dan lain sebagainya. Karena ini juga menjadi salah satu lingkungan yang sangat penting. Apalagi misalnya kalau pelakunya terjadi di dalam keluarga. Nah, orang-orang inilah kemudian akan menjadi saksi, orang-orang inilah kemudian menjadi pendamping. Nah, sebelum kita masuk ke soal penegakan hukumnya, tentu upaya-upaya pencegahan perlu untuk dilakukan. Nah, yang lain-lain, kita bicara soal sosialisasi tentu harus lebih masif ya, karena TPKS ini sudah menjadi undang-undang, dan kita juga ingat Pak Jokowi itu berulang-ulang juga bicara soal isu kekerasan seksual ini, isu soal anak ini, artinya ini pun juga harus menjadi mandat bagi pembantu-pembantu presiden ya, khususnya adalah Kemen KPA, untuk bisa lebih maksimal dalam sosialisasi, termasuk misalnya aktif melakukan pendampingan-pendampingan. Baik, kita harapkan Undang-Undang TPKS dan Direktorat Khusus yang akan dibentuk ini bisa membuat jera para pelaku sehingga tidak mengulangi kembali, dan juga mungkin bisa menjadi warning bagi para di luar sana yang ingin menjadi predator untuk tidak menjadi predator karena sudah ada hukum yang jelas di Indonesia. Terima kasih Mas Tama S. Langkun dan juga Mas Didik Mukrianto telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu. Amin, terima kasih Mas Wilson, Mas Tama. Sehat-sehat semua ya. Amin. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.